Bagaimana sebuah langkah kecil bisa membuat seorang anak bertumbuh? Terkadang bukan tentang seberapa cepat mereka berjalan, tetapi tentang tempat mereka belajar melangkah dan didengar. Di sini, setiap suara memiliki makna, dan setiap kisah memiliki ruang untuk didengar. Selamat datang di Albiruni Talks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bintan Putra yang akan memandu podcast hari ini, Albiruni Talks. Di tengah-tengah kita juga sudah hadir Bapak Anwar Faruk yang akan diajak berbincang terkait bagaimana persiapan untuk anak-anak di masa depan. Oke, mungkin Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Bintang. Ya, mungkin bisa perkenalkan dulu dan bisa diperkenalkan biografis Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anwar Faruk. Sekarang posisinya selaku Wakil Ketua 2 DPRD Kota Makassar, juga selaku Ketuanya PKS untuk tingkat DPW di Sulawesi Selatan. Jadi dari Luwu Timur sampai Selayar, semua masuk dalam campuran kerja. Saya punya satu istri, 7 orang anak. 7 orang anak, ya. 1 orang sudah berkeluarga, 2 orang sudah selesai kuliah, 3 dan 4 sedang kuliah, 5 dan 6 SMP dan SMA, yang ke-7 di SD di Albiruni. Ya. Nah, itu dia. Oke, Pak. Di tengah-tengah kesibukan mungkin bisa diceritakan kesempatan Bapak untuk hadir di podcast Albiruni hari ini. Alhamdulillah, di sela-sela kesibukan saya menerima tamu di kantor di DPRD. Saya tadi diinformasikan oleh istri ada permintaan untuk Albiruni melakukan podcast, dan alhamdulillah bisa saya alokasikan waktunya untuk bisa ketemu Bintang. Di tengah-tengah kesibukannya mungkin Pak, ya, Pak Anwar. Terus pertanyaannya mungkin yang pertama Pak, terkait menurut Bapak persiapan yang paling penting untuk mempersiapkan anak di masa yang akan datang. Ya. Selain kecerdasan, betul, ya, untuk anak-anak kita, mental yang paling perlu yang kita persiapkan untuk anak-anak kita, di mana mental untuk bisa bertahan dalam hidup, mental untuk menghadapi orang-orang, mental untuk menyemangati dirinya sendiri. Nah, karena sekarang kita lihat generasinya berbeda dengan generasi Kak Bintang zaman SD dulu, apalagi di generasi saya. Generasi sekarang adalah generasi strawberry. Anak-anak kita ini tumbuh ditemani jet-jet, dan itu memang perlu penanganan khusus. Dan saya melihat dengan menyekolahkan di Albiruni ini, alhamdulillah orang tua cukup terbantu untuk memberikan modal emosi tersebut kepada anak-anaknya. Terus bagaimana sih sekolah membantu memperkuat nilai-nilai tersebut? Ya, saya melihat kalau di Albiruni, anak saya baru masuk di Albiruni 2 tahun yang lalu, tepatnya di kelas 4 SD. Nah, sebelumnya di sekolah yang lain, dan sejak masuk di Albiruni saya melihat satu perkembangan yang sangat signifikan. Ya, kali pertama yang dia lakukan, karena kebetulan anak saya masuk di international school, ya, jadi harus bahasa pengantar ICP, dia harus mengantar dengan bahasa Inggris. Dan waktu saya melihat anak saya ini, belum saya ajarin bahasa Inggris karena masih umur masih SD ya gitu. Tetapi saya diundang untuk menerima raport dan dia menerangkan nilai-nilainya dalam bahasa Inggris. Nah, itu yang menakjubkan bagi saya bahwa anak ini pede ya, pertama, kedua juga bisa menjelaskan pelajaran-pelajarannya, nilai-nilainya dalam bahasa Inggris. Itu luar biasa. Betul. Terus terkait pembicaraan tadi yang mungkin sekolah terapkan Pak, adakah program kegiatan atau budaya yang terasa sejalan dengan pola asuh di rumah? Ya, anak-anak kita ini disiplin. Nah, Albiruni ini menerapkan disiplin, jam 7 harus ada di sekolah. Dan 7:01 itu sudah dicatat. Ya, betul, nah, dicatat. Ini memberikan pola yang bagus buat anak-anak, pola disiplin. Anak saya jam 6.45 sudah harus siap dan harus diantar
kita tawarkan pakai mobil, dia lebih memilih pakai motor. Agar apa? Agar bisa nyampe ke sekolah tepat waktu. Dan kalau misalnya terjadi pelanggaran, tidak peduli anak siapa, tetap aja dapat pelanggaran, menulis kah atau apa gitu, yang tentunya itu membangun mental disiplin untuk anak-anak. Sportivitas, dan yang saya lihat di Al-Biruni ini juga adalah kemampuan anak untuk mengapresiasikan dirinya ya, melalui lomba-lomba, melalui pementasan-pementasan, melalui kegiatan-kegiatan yang memang mengembos ataupun memberikan kemampuan untuk anak untuk berekspresi. Nah, itu yang luar biasa dari Al-Biruni. Mungkin Ibu juga bisa melatih mental seseorang terhadap tantangan-tantangan yang akan dihadapi, Pak ya. Ya. Saya melihat kan Al-Biruni ini punya namanya mental aritmatika. Nah, mental aritmatika itu memang anak-anak itu bekerja mata pelajaran yang menghitung. Kalau dulu kita namanya apa tuh? Sempoa. Sempoa. Nah, atau mental aritmatika. Anak-anak ini apa dengan mental aritmatika itu dengan sempoa itu memberikan satu metode yang khusus ya, sehingga endurance atau daya tahannya itu kuat. Jadi anak itu diberikan pelajaran apapun masih bisa bertahan, tidak gampang lelah. Nah, seperti itu. Oke Pak, apa perubahan yang terlihat pada anak setelah sekolah dan sampai di rumah Pak, yang pernah Bapak hadapi? Ya, memang anak-anak ya kalau pulang sekolah kan sekolahnya full day ya. Pulangnya capek gitu rasanya gitu ya, lelah gitu. Tetapi di antara kelelahannya itu ya, anak-anak itu mendapatkan satu beban ya, yang itu bukan membuat dia down gitu, tapi membuat dia bersemangat. Nah, jadi pulang sekolah habis mandi dia mengulang pelajarannya, ya dia mengulang hafalannya ya. Karena selain tadi mental aritmatika yang dia pelajari itu menghitung pakai sempoa itu mental juga pelajaran agama agama dan hafalan Quran ya. Belajar makhraj dan tajwid itu luar biasa gitu. Lebih bagus anak kita daripada bapak ibunya. Itu luar biasa. Betul. Sehingga ini bentukan-bentukan moral yang diperlukan oleh anak-anak ini bisa terasa begitu. Sebesar apa sih support Bapak terhadap pendidikan anak terutama? Ya, kami ya, saya dan istri ya adalah orang yang mengerti ya, bukan mengerti, tahu ya, belum mengerti banget gitu ya, bahwa pendidikan sekarang ini adalah fondasi ataupun tolak ukur dasar untuk anak-anak kita maju di masa depan. Sama dengan saya, bagaimana orang tua saya mendidik saya di masa saya kecil, beginilah jadinya. Demikian juga dengan istri saya. Sehingga kami sepakat untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak kami. Dan saya melihat bahwa di Al-Biruni inilah ya, anak kami ini bisa berkembang dengan lebih baik ya. Anak saya sudah besar yang lain-lainnya gitu. Seandainya dia masih kecil, saya sekolah juga di Al-Biruni gitu. Mungkin sisa satu Mami yang bisa itu pun juga setengah perjalanan ya. Karena bukan dari kelas 1 gitu, tapi mulai dari kelas 4. Nah, saya tidak bisa membayangkan bagaimana dahsyatnya bentukan otak yang dibentuk oleh anak-anak yang sekolahnya dari TK ya. TK di Al-Biruni, SD di Al-Biruni, SMP di Al-Biruni, SMA di Al-Biruni. Ini mungkin menjadi anak yang paripurna ini. Kita tinggal cari nih, lihat contohnya nanti kan sudah ada anak-anak ini Al-Biruni yang ada di perguruan tinggi. Nah, kita lihat. Dan saya dengar sih bahwa memang unggul. Tadi sih saya juga cerita dengan teman ya, anaknya ini setelah mengikuti programnya aritmetika itu ya, namanya Aloha ya, gitu. Itu menjadi tambah encer otaknya dalam menghafal. Apalagi otak kanan otak kiri sudah berfungsi. Perpaduan otak kanan otak kiri ya, seperti itu. Terus terkait pesan Bapak mungkin untuk persiapan orang tua terhadap yang akan dihadapi pendidikan masa depan. Ini adalah yang penting, hal yang penting yang saya ingin sampaikan kepada para orang tua ya, termasuk juga Bintang dan teman-teman kru di sini ya. Bahwasanya pendidikan itu adalah hal yang sangat vital bagi anak-anak kita gitu. Sama seperti makanan ya. Makanan itu adalah untuk membentuk raga kita. Nah, tetapi pendidikan itu yang membentuk pikiran kita. Nah, dan semuanya butuh makanan. Nah,
sehingga pendidikan yang bagus untuk anak-anak kita akan memberikan masa depan yang insya Allah lebih cerah, lebih bagus untuk anak kita. Maka lebih bagus kita berinvestasi dari sekarang ya, kita mengeluarkan effort kita yang terbaik untuk anak-anak kita, memberikan pendidikan yang bagus sehingga bisa bertambah cakap ke depannya. Betul. Yahya Anwar ini sejak kecil kami sudah gelari dia JPTMY, Jenderal Tuan Muda Profesor Yahya. Kami ingin mengkreat anak yang cerdas, makanya kita gelarin profesor dari awal gitu. Tuan Muda Yahya gitu. Ya, mudah-mudahan setelah di Albiruni perkembangan untuk basicnya, dasarnya sudah bagus dan dia bisa berkembang di sana. Alhamdulillah. Kita bukan bercerita tentang ilmu, tapi ini juga mengenai tentang bagaimana membentuk sebuah karakter, mental, dan mempersiapkan anak di masa depan. Betul, Pak? Ya, saya sepakat sekali. Sepakat, betul. Jadi hari ini kita sudah berbincang bersama Pak Anwar. Banyak sekali yang bisa kita petik terhadap mempersiapkan anak-anak di masa yang akan datang. Apalagi setiap tahun berbeda tantangan dan berbeda yang akan kita dapat mungkin, Pak ya. Iya, betul sekali. Mungkin beda zaman, beda tantangan. Ya betul, beda zaman, beda tantangan. Jadi mungkin itu pesan dari Pak Anwar terkait mempersiapkan diri untuk masa depan anak. Jadi sekian dari kami Albiruni Talks. Saya Bintang Diputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.